Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Milenia Rumende, Stambuk 182310, kelas H Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu Sistem Informasi Akademik. Dan berikut adalah penjelasan dari tugas besar saya. Baiklah, di sini adalah program saya. Saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu dan kemudian akan menjelaskan listingnya. Jadi di sini adalah sebuah tampilan form login, di mana form login ini kita akan menginputkan username dan password. Nah, ketika kita menginputkan username atau password yang salah, kemudian kita tekan login, maka akan tampil pesan maaf user atau password Anda salah. Oke, kemudian data yang telah diinputkan akan terhapus dan kita akan menginputkan username dan password yang benar. Login, maka akan tampil pesan berhasil login ketika username dan passwordnya sudah benar. Kemudian kita tekan OK. Selanjutnya kita akan dibawa pada satu tampilan menu utama, di mana pada tampilan ini terdapat 1, 2, 3 menu utama, di mana menu utama ini terdiri dari beberapa submenu. Seperti file ini ada logout, kemudian tampil data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Kemudian proses data itu ada kartu rencana studi dan daftar nilai. Yang pertama saya akan menjelaskan tampil data terlebih dahulu. Nah, di sini adalah form tampil data, di mana form tampil data ini terdiri dari beberapa beberapa button. Kemudian di sini terdapat satu tabel dan text field untuk mencari data. Di sini saya sebelumnya telah menambahkan beberapa data. Untuk menambahkan data, kita tinggal menekan button tambah di sini. Kemudian kita akan dibawa untuk membuka jendela baru input data mahasiswa. Form ini digunakan untuk menginput data mahasiswa. Kemudian pada bagian bawah kita diminta untuk menginput beberapa data mahasiswa yang akan kita inputkan. Nah, di sini saya akan coba untuk menginputkan data mahasiswa 432. Kemudian namanya misalnya QWERTY, kemudian jenis kelaminnya perempuan, angkatan 2017, kode jurusannya teknik informatika, alamatnya misalnya BTP. Kemudian saya tekan simpan, data berhasil tersimpan. Oke, kita close ini, kemudian kita refresh untuk menampilkan data yang baru saja diinputkan. Tadi kita menginputkan 432 QWERTY. Untuk mengedit data, kita tinggal menekan data pada tabel, kemudian kita tekan edit. Nah, di sini akan tampil data mahasiswa yang telah diinputkan dan kita bisa mengeditnya. Misalnya di sini saya akan tambahkan namanya H, kemudian jenis kelaminnya saya ganti jadi laki-laki, angkatan 2018 misalnya, kode jurusannya saya ganti jadi kewirausahaan, alamat BTP. Simpan. Kita edit, data berhasil diedit. Oke, kemudian kita refresh. Nah, ini tadi 089 yang tadinya POI jadi POIH, kemudian jenis kelaminnya berganti jadi laki-laki, angkatannya jadi 2018, jurusannya menjadi kewirausahaan. Selanjutnya untuk menghapus, mirip dengan mengedit, kita tinggal menekan data yang akan kita hapus, kemudian kita tekan hapus data, yes or no, kita tekan yes, data berhasil terhapus. Oke. Nah, di sini yang tadi MNO sudah terhapus. Selanjutnya saya akan menampilkan untuk mencetak datanya. Jadi data yang ada pada tabel ini akan dicetak ketika kita menekan button cetak ini. Maka akan terbuka jendela baru seperti ini, di mana jendela baru ini berupa Jasper Viewer untuk mencetak, dan di sini terdapat header berupa nama universitas, kemudian fakultasnya, kemudian alamat dari universitas itu sendiri,
kemudian terdapat header daftar mahasiswa, kemudian data-data mahasiswa yang akan kita cetak berdasarkan dari tabel yang ada di belakang ini. Oke, selanjutnya untuk registrasi pembayaran. Nah, registrasi pembayaran ini dilakukan hanya kepada mahasiswa yang telah melakukan penginputan data di sini tadi. Jadi caranya itu kita menggunakan data yang ada pada tabel ini, kemudian kita tekan registrasi pembayaran. Nah, di sini akan tampil stambuk dan nama dari mahasiswa yang akan melakukan registrasi. Kemudian kita akan menginputkan kode pembayarannya. Kemudian kita akan memilih semester yang akan dilakukan pembayaran, genap atau ganjil. Kemudian di sini seperti ini saya pilih ganjil, berarti dia misalnya semester 3. Saya tekan simpan, maka akan tampil data berhasil tersimpan. Oke, selanjutnya untuk tabel dosen itu tidak jauh berbeda dengan tabel mahasiswa tadi, bedanya cuma ada di registrasi di sini. Untuk tambah, edit, hapus, refresh, dan cetak itu sama. Untuk tambahnya, form tambahnya seperti ini. Kemudian untuk mata kuliah, ini adalah mata kuliah, tabel mata kuliahnya. Kemudian tambah, edit, hapus, refresh, dan cetak itu sama. Tambahnya, form tambahnya itu seperti ini. Yang berbeda di sini NIDN dosen. NIDN dosen yang tampil adalah NIDN dari dosen yang telah menginputkan data di tabel dosen sebelumnya. Oke, kemudian di sini menu proses data. Yang pertama kartu rencana studi. Jadi di sini terdapat sebuah combo box, di mana combo box ini akan menampilkan NIM mahasiswa yang telah melakukan registrasi pembayaran di bagian ini. Jadi di sini mahasiswa yang baru saja melakukan registrasi pembayaran itu hanya ada 4, sedangkan yang sudah melakukan penginputan data itu ada 5. Jadi si QWERTY ini belum melakukan registrasi. Jadi di sini misalnya saya akan menginputkan mata kuliah untuk 089 yaitu dengan nama POIH. Dia semester ganjil, tampil. Nah, di sini mata kuliahnya belum ada. Untuk menambahkan, tambah di sini adalah input KRS. Form input KRS untuk menginput mata kuliah pada KRS dengan NIM 089 semester ganjil. Sini akan ada verifikasi data apakah data di atas sudah benar, yaitu NIM dengan semesternya. Kalau benar, kita akan tekan button benar di sini atau button verifikasi data. Kemudian kita akan menampilkan kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah di sini adalah berdasarkan dengan semester yang dipilih oleh si mahasiswa ini. Karena dia memilih semester ganjil, maka yang akan tampil pada kode mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester ganjil. Misalnya di sini saya pilih kode ini, yaitu mata kuliah keamanan jaringan 2 SKS. Ini NIDN dosen dengan nama dosennya tampil secara otomatis. Kemudian ditekan simpan, data berhasil tersimpan. Oke, saya pilih lagi misalnya keamanan jaringan lagi. Kita tes, simpan, maka mata kuliah telah terprogramkan. Jadi mahasiswa tidak boleh menginputkan mata kuliah yang sama. Kemudian di sini saya tambahkan lagi administrasi web, simpan. Oke, jadi kita sudah menginputkan 2 mata kuliah. Kemudian kita refresh. Nah, di sini ada 2 mata kuliah yang telah diinputkan NIM 089. Untuk menghapus, kita tekan seperti yang tadi, kita klik datanya, kemudian tekan hapus. Cetak itu untuk mencetak data dari kartu rencana studi 098. Kita cetak. Nah, di sini pada reportnya itu dia mirip dengan yang tadi, cuman yang beda di sini adalah dia akan tampil NIM, nama mahasiswa, kemudian nama mata kuliahnya yang telah diprogram, berikut dengan jumlah SKS-nya berdasarkan dengan tabel SKS yang ada di sini. Jadi dia akan menampilkan mata kuliah berdasarkan NIM. Jadi dia pakai parameter di sini. Oke.
Itu tadi untuk kartu rencana studi. Selanjutnya untuk daftar nilai. Sebenarnya daftar nilai dengan kartu rencana studi ini kebalikannya. Kalau kartu rencana studi tadi kita memilih NIM, kemudian akan tampil kode mata kuliah atau mata kuliah yang akan dipilih. Sedangkan daftar nilai kita memilih kode mata kuliah, dan yang di sini tabelnya akan tampil nama mahasiswa. Jadi kode mata kuliah di sini adalah mata kuliah yang telah diinputkan pada tabel mata kuliah. Misalnya kita pilih tadi keamanan jaringan. Oke, kita tekan tampil. Jadi di sini pada mata kuliah keamanan jaringan yang telah menginputkan keamanan jaringan itu sudah ada 2 mahasiswa. Kemudian misalnya kita pilih administrasi web, akan tampil. Nah, di sini baru ada satu mahasiswa yang menginputkan mata kuliah yang telah diinputkan nilainya. Jadi karena tadi di sini kita baru saja menginputkan KRS untuk 089, yaitu keamanan jaringan dan administrasi web. Jadi di sini kita akan memberikan nilai pada 098 tadi untuk keamanan jaringan. Tampil, kita tambah. Di sini akan tampil input mahasiswa, kode mata kuliah. Kita verifikasi datanya, NIM-nya. Jadi ada 4 mahasiswa yang sudah memilih keamanan jaringan. Kita pilih misalnya ini 089 tadi, namanya ini, kita kasih nilai A misalnya. Simpan, data berhasil tersimpan. Oke, kita close, kita refresh. Nah, di sini namanya sudah ada dengan nilai A. Terus di administrasi web tampil baru 1 mata kuliah yang dikasih nilai, kita tambah. Verifikasi data, mahasiswa yang sudah pilih ada 3. Kita pilih misalnya lagi ini, kita kasih nilai B. Ini nilai B, kemudian simpan. Oke, kemudian di refresh. Nah, 089 sudah memiliki nilai. Jadi untuk logoutnya kita tinggal tekan file logout, kembali ke form login. Untuk close kita close. Jadi kurang lebih seperti itu alur dari programnya. Untuk source code atau untuk source code dari aplikasi tadi, di sini yang pertama saya akan menjelaskan dari form login. Form login ini yang pertama tadi, di sini saya menambahkan event pada button 1 login, di mana saya mendeklarasikan sebuah variabel user dan pass yang bernilai admin. Kemudian di sini ada seleksi if else. Ketika user sama dengan di text field 1 dan passwordnya sama dengan yang ada di password 2, maka akan tampil berhasil login. Kemudian form login akan keluar dan dia akan menampilkan menu utama seperti yang tadi. Kemudian sedangkan ketika dia tidak, kondisinya salah, maka dia akan menampilkan sebuah pesan, maaf user atau password salah. Kemudian text field dan password field akan dikosongkan, dan request fokus dari kursornya itu adalah di text field 1. Kemudian di sini saya juga menambahkan event di label 11. Label 11 itu yang di sini. Ini label X. Jadi dia untuk mengeluarkan form loginnya. Kemudian di sini untuk form menu utama. Di form menu utama ini saya hanya menambahkan event di setiap menunya. Dimana menu yang pertama ini misalnya yang di sini, ini adalah menu item 5. Menu item 5 itu adalah mahasiswa. Oke. Jadi di sini form tampil mahasiswa yang tadi. Form tampil mahasiswa itu yang ini. Nah, jadi dia akan membuat sebuah objek tampil mahasiswa, di mana tampil mahasiswa ini tidak lain adalah form tampil mahasiswa. Kemudian dia akan menghapus semua yang ada di desktop panel. Desktop panel itu yang ini. Kemudian dia akan menambahkan tampil mahasiswa di desktop panel. Kemudian tampil mahasiswa akan menyesuaikan ukurannya dengan desktop panel, lebar dan tingginya. Kemudian tampil mahasiswa akan
ditampilkan di desktop panel. Begitu pula untuk ditampil dosen, tampil MK, tampil KRS, dan tampil nilai. Untuk di menu item 1 yaitu ini logout. Di logout itu dia berbeda, jadi dia tetap membuat sebuah objek, kemudian dia akan kembali di form login tadi dan form utama akan keluar seperti yang tadi terakhir kita lakukan. Kemudian saya akan menjelaskan form tampil mahasiswa. Di form tampil mahasiswa ini seperti tadi, di sini saya mengimport beberapa library Java yang nanti akan saya gunakan, dan juga mendeklarasikan beberapa variabel. Dan di bawah sini saya membuat sebuah kelas atur JTable untuk mengatur banyak jumlah jumlah kolom dan jumlah baris dari tabelnya. Kemudian di sini tampil model JTable itu untuk menampilkan nama field dari tabelnya seperti stambuk, nama mahasiswa, jenis kelamin, angkatan, jurusan, dan alamat. Kemudian di sini tampil data mahasiswa pada tabel untuk memanggil data dari database untuk ditampilkan di tabelnya. Seperti di sini select mahasiswa karena kita akan menampilkan data mahasiswa karena ini adalah form tampil mahasiswa. Kemudian di sini akan dipanggil per row, akan ditambahkan ke dalam tabelnya. Kemudian di sini cari mahasiswa, itu yang di bagian ini tadi, yang ini. Jadi dia akan menampilkan data mahasiswa berdasarkan NIM yang ada di text field 1. Text field 1 itu yang ini. Kemudian di sini event yang pertama button 1. Button 1 itu button tambah untuk menampilkan form input mahasiswa. Form input mahasiswa itu yang ini, yang tadi, untuk menginputkan mahasiswa. Kemudian button 4 itu untuk refresh. Button 3 itu untuk menghapus. Jadi dia akan menghapus data sesuai dengan yang ada di tabel yang dipilih. Get selected row. Kemudian variabel name akan menampungnya. Kemudian di sini akan delete mahasiswa, delete from mahasiswa berdasarkan name yang di dalam yang telah di get row tadi. Kemudian untuk button 2 itu edit. Jadi dia akan di sini cuman ada pengambilan data dari tabel yang nantinya akan dibawa di input mahasiswa, yang nanti di input mahasiswa baru dilakukan pengeditan. Jadi di sini dia cuman mengambil data dari tabel untuk disimpan di variabel name, nama, jenis kelamin, dan seterusnya yang ada pada input mahasiswa. Input mahasiswa itu yang ada di tabel, yang ada di form input mahasiswa. Kemudian di sini cari data, untuk mencari data tadi yang ada yang ini. Kemudian button 6 itu untuk mencetak laporan, dimana di sini ada string pad untuk alamat laporannya, penyimpanan laporan. Kemudian di sini dia akan menampilkan laporannya. Button 7 itu untuk memanggil form registrasi pembayaran yang tadi, yang di ini, registrasi pembayaran. Jadi dia akan mengambil data NIM dan nama yang dipilih, kemudian akan ditransfer ke registrasi. Registrasi itu form registrasi pembayaran, kemudian akan ditampilkan di registrasi pembayaran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi form input mahasiswa. Ini form input mahasiswanya. Yang tadi di sini saya mengimport beberapa library Java, pendeklarasian variabel, kemudian di sini juga, kemudian ini tadi yang NIM yang akan di get. Kemudian ini adalah pengembalian nilai menggunakan fungsi return. Kemudian di sini transfer data, ini untuk mengambil data dari tampil mahasiswa tadi. Kosongkan objek, untuk mengosongkan objek yang di sini text field 1, kemudian text field 2, dan seterusnya. Kemudian load jurusan itu untuk menampilkan kode jurusan sesuai dengan yang ada di tabel jurusan.
Kemudian di sini event yang pertama combo box 2 yaitu jurusan. Jadi dia akan menampilkan dia akan menampilkan nama jurusan sesuai dengan kode jurusan yang ada di combo box 2 yang di sini. Oke, kemudian di sini button 1 untuk menyimpan insert into mahasiswa, menyimpan data mahasiswa pada tabel mahasiswa. Kemudian button 2 update untuk mengupdate mahasiswanya atau data mahasiswanya sesuai dengan NIM-nya yang ada di text field 1. Kemudian kosongkan objek untuk ini batal. Jadi ketika ditekan maka data yang ada pada setiap text field ini akan terhapus. Sekira itu untuk form input mahasiswa. Kemudian tadi form registrasi pembayaran. Jadi ini tadi registrasi, ini import library, kemudian deklarasi variabel, kemudian di sini pengambilan nilai dengan fungsi return, kemudian di sini transfer data untuk menangkap data dari tampil mahasiswa, kemudian kosongkan objek, kemudian ini untuk button 1 pembayaran. Jadi dia akan menginput pembayaran berdasarkan jadi dia akan menginput di tabel pembayaran. Kemudian di button 2 ini untuk mengupdate kode pembayaran dan semesternya. Kosongkan objek untuk mengosongkan objek. Seperti itu. Kemudian untuk tampil dosen dengan tampil mata kuliah itu mirip dengan mahasiswa tadi, jadi saya tidak usah menjelaskannya lagi. Kemudian di tampil KRS ini, yang tadi ini kita ada memilih data, jadi ini mirip. Yang beda itu cuman di bagian ada load NIM-nya untuk jadi dia akan tampilkan NIM yang telah melakukan pembayaran yang ada di tabel pembayaran. Kemudian dia akan menampilkan NIM-nya tadi, namanya dengan semesternya. Kemudian selebihnya sama. Terus untuk ini cetaknya yang berbeda tadi. Kalau yang tadi dia tidak pakai parameter, yang ini pakai. Jadi dia ada parameter put NIM, jadi dia akan mencetak data berdasarkan NIM yang ada di combo box 1. Itu yang berbeda. Kemudian di tampil nilai itu mirip dengan di KRS sebenarnya. Kemudian input KRS itu sebenarnya tidak jauh beda juga. Di bagian cuman beda di bagian ini. Jadi dia ada sebuah kelas cek mata kuliah. Jadi dia akan mengambil jadi dia membuat sebuah variabel untuk mengambil kode mata kuliah. Jadi dia akan mengambil mata kuliah dari KRS yang ada di combo box 1 dan NIM yang ada di text field 3. Kemudian data yang ada di mata kuliah ini akan disimpan di kode mata kuliah. Kemudian dia membuat variabel di event button 1 yang simpan A. Kemudian dia panggil cetak mata kuliah kelas yang tadi. Kemudian A itu adalah combo box 1 get select item yang dipilih. Kemudian di sini ada seleksi if else ketika kode mata kuliah itu kosong, atau kode mata kuliah dan mata kuliah A itu tidak sama dengan kosong, atau kode mata kuliahnya itu sama dengan A, maka mata kuliah akan tampil pesan mata kuliah telah diprogramkan. Kalau kondisinya tidak benar, maka dia akan menyimpan mata kuliah. Nah, fungsi yang inilah yang mengatur mata kuliah bisa tersimpan 2 kali atau tidak. Kemudian saya kira cuman itu yang berbeda, selebihnya mirip-mirip. Jadi di tampil dosen, tampil mahasiswa, mata kuliah itu sebenarnya mirip codingannya. Kemudian di
tampil KRS dan tampil nilai juga mirip. Kemudian di input nilai, input KRS itu mirip juga. Input mahasiswa, input MK dengan input dosen itu mirip juga. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tugas besar pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sekian dan terima kasih.